Bismillah. Ya, di sini mau mereview atau menjelaskan gambaran dari sistem aplikasi inventory stok barang ya untuk manajemen toko atau gudang. Di sini memiliki fitur lebih lengkap. Fitur umum itu diantaranya kurang lebih simpan data barang, cetak barcode, scan barcode, bisa memakai barcode scanner juga ya. Terus ada stok barang masuk secara manual atau pakai barcode juga bisa ya, dan otomatis bertambah. Kemudian stok barang keluar secara manual atau pakai barcode juga dan otomatis berkurang. Jadi bisa untuk report barang masuk dan barang keluar dari supplier atau dari ekspedisi ke gudang atau ke toko. Kemudian barang keluar dari toko ya, untuk pelanggan atau customer atau untuk pengiriman ke toko lainnya. Pilihannya di sini bisa setting user, misalkan pengen admin, kasir, kemudian manajer gitu, kita bisa setting sesuai hak akses yang diinginkan. Kemudian di sini bisa simpan data supplier, simpan data pelanggan, simpan data itu kategori, merek barang, serta satuan barangnya ya, dari berat dan ukuran. Di sini juga bisa cetak invoice penjualan, invoice pembelian, kemudian bisa juga membuat ini surat jalan ya, bisa penyesuaian stok dipakai saat stock name, kemudian cetak jurnal penyesuaian stok, cetak laporan stok, rekapitulasi stok berdasarkan tanggal ya. Bisa di sini juga ada fitur menetapkan batas minimal barang yang stoknya di bawah pembatalan. Ya, untuk penjelasan lebih detailnya kita coba explore satu-satu ya dari menu di sini. Di sini sebagai admin atau super admin ya. Hak akses utama. Jadi si admin nanti bisa nambah admin lagi atau karyawan atau manajer atau kasir. Nanti bisa disesuaikan. Di sini ada banyak menunya ya, udah lengkap banget. Di sini ada dashboard, ada ringkasan karyawan, supplier, barang, dan barang yang di bawah stok ya. Misalkan stoknya batas minimalnya 10. Nanti kalau udah 10 ke bawah muncul di sini. Jadi enak kok. Kita bisa lebih cepat, oh barangnya tinggal sedikit apa, tinggal klik info selengkapnya. Kemudian mau nyari data supplier bisa cepat juga di sini info selengkapnya. Ya, di sini ada ringkasan-ringkasannya ya. Nanti bisa muncul sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kita coba jabarin satu-satu. Di sini ada menu barang, terdiri dari data barang, tambah barang, barcode, kategori, brand. Ya, di sini bisa nambah kategori, bisa nambah brand. Kemudian kita coba satu menu data barang ya. Di sini barang masih ada, baru ada satu ya, sepatu Nike original.
Untuk gambaran kita tambah ya, tambah barang. Nah ini SKU-nya otomatis ya. Kalau tadi sepatu naik 001, ini 002 otomatis ya. Nanti kalau mau dibikin manual juga bisa tinggal diganti. Kemudian di sini nama barang, misalkan sandal sandal New Era keren. Ini kategori barangnya, sini sendal ya. Nanti kalau misalkan kategorinya batik bisa tambah di sini ya. Nanti ke menu kategori sama seperti di sini sih, tambah kategori ya. Kemudian di sini merek atau brand ya. Di sini kan ada Nike misalkan, ada Swallow, ada New Era misalkan, nanti bisa ditambahkan juga di sini. Nanti dia larinya ke ini brand, nanti bisa menambahkan brand ya. Ini contoh masuk ke non aja, non brand atau New Era ya, kita tambah aja coba brand New Era, simpan ya. Ya ini untuk brand udah nambah ya, non brand naik New Era. Kemudian kita ke menu tambah barang yang tadi, SKU 002 sandal New Era keren. Ini kategorinya sendal, kemudian brandnya New Era ya, tadi kan New Era nggak ada, sekarang udah ada New Era. Harga belinya misalkan di sini 50.000. Kemudian harga jualnya 75.000. Ya berarti keuntungannya 25.000 ya. Kemudian di sini satuannya pasang ya, satuannya. Atau misalkan nanti barangnya kodian ya bisa satuannya kodi. Kemudian stok sekarang, kalau belum ada data masuk boleh di nolin dulu ya. Ini stok minimal di sini 10 pasang ya. Ini barcode juga otomatis, kodenya ikutin SKU barang sama-sama ya, 2. Atau bisa juga diganti. Kemudian kalau sudah di sini bisa di save langsung ya, atau untuk lebih advance juga ada di sini suppliernya siapa gitu, bisa ditambahkan ya. Atau di sini ada ukuran juga, ada warna, ada lokasi rak, expirednya kapan, keterangan, dan ada gambar. Ini advance ya, untuk data lebih kompleks, lebih spesifik ya. Untuk yang data standarnya udah cukup, kita simpan ya. Data barang sudah ada 2 ya, tadi 1 sepatu Nike, sekarang udah ada sandal New Era juga. Kemudian di sini stoknya masih kosong ya. Jadi belum bisa penjualan karena stoknya masih kosong. Kemudian kita ke menu pembelian atau barang masuk. Ya, di sini ada supplier, ada buat pembelian, ada data transaksi, ada hutang, ada supplier, ada rekap pembelian. Lengkap banget ya. Di sini supplier bisa kita tambahkan supplier ya. Misalkan di sini udah ada 1, contohnya PT Sepatu Karya Mandiri.
Nah, kita coba tambah ya. PT ya, Sendal ya, PT Sendal Karya Mandiri. Alamatnya simpan. Ya, data supplier kita sudah punya 2. Ini bisa diedit atau dihapus ya. Kita juga bisa import dari file Excel. Nah, kemudian kita kembali ke menu pembelian ya, atau barang masuk. Oke, tadi kan barangnya masih kosong ya stoknya. Kita tambah barangnya. Sama ya, seperti ini pembelian, terus buat pembelian. Buat pembelian. Nah, ini ada kode transaksi otomatis ya. Kemudian tanggal juga otomatis sekarang, atau bisa dirubah tanggalnya kapan ya. Kemudian sini pilih barang yang kita mau tambah atau barang masuk. Contoh di sini sepatu Nike original. Stoknya kan masih kosong ya. Harga satuannya Rp200.000. Jumlah belinya di sini kita coba 100. Ya, ini total pembayarannya ya. Kita tambah. Ya, otomatis datanya masuk ke bawah ya. Ke sini daftar barang. Ini total tagihannya, total bayarnya 20 juta. Ini ya. Sepatu Nike original 200.000 satuannya, jumlah belinya 100. Ya, ini barang masuk dari ekspedisi contoh, atau kita beli ke supplier. Kemudian kita tambah sendal juga ya. Sendal New Era, stoknya kosong, harga satuannya 50.000 ya tadi ya. Barang masuk sama, kita buat 100. Nanti total bayarnya sekian, kita tambah. Nah, otomatis jadi 25 juta ya, tadi 20 juta. Ya, ada daftar barangnya ini, ada sepatu Nike original sama sandal New Era. Jumlah beli atau barang masuk masing-masing 100 pasang atau 100 piece. Ini bisa dihapus juga ya. Kemudian di sini pilih supplier atau pengiriman barangnya ya, pengirim barangnya. Bisa diisi PT ininya ya, atau ekspedisi kalau misalkan dari barang masuk ekspedisi. Nah, karena di sini supplier, kita pilih dari supplier ini ya, PT Sepatu Karya Mandiri, yang ngirim sepatu Nike original sama sandal New Era. Masing-masing 100 pasang, 100 piece. Di sini ada biaya lain-lain, misalkan ongkos kirimnya ya, anggap 300.000. Ya, bisa ditambahin di sini ya keterangan. Ya, jadi nanti totalnya jadi 25.300.000. Keterangan di sini ongkos pengiriman 300.000. Oke, di sini ada nomor faktur juga otomatis ya, PO-nya. Bisa simpan.
Ini statusnya belum dibayar ya, atau belum lunas. Nah, di sini datanya ada. Ini nomor yang tadi baru dibuat ya, tanggal 21 bulan Desember. Suppliernya PT Sepatu Karya Mandiri, jatuh temponya. Ini bisa disetting ya tadi harusnya. Totalnya sekian. Kasir yang yang membuat admin. Kemudian statusnya belum lunas ya, atau belum dibayar. Ya, di sini bisa dilihat dari detailnya. Ya, PO 0002 belum lunas. Ini data invoice-nya ya. Supplier PT Sepatu Karya Mandiri pada MW Sport. Kita beli dari PT Sepatu Karya Mandiri. Nomor pembelian dan jatuh temponya sekian. Ini datanya ya. Ongkos kirim 300.000. Jadi total 25.300. Ya, di sini invoice atau PO bisa dicetak ya, di print. Nanti bisa menyesuaikan untuk kertasnya ya. Ya, seperti ini invoice pembeliannya. Nanti bisa dicetak. Di sini statusnya belum lunas. Di sini ada penerima, ada mengetahui, dan ini footernya ya, sport, your fashion and your choice. Kemudian di sini bisa bayar ya, misalkan barang datang atau barang sedang dikirim, kita bisa bayar lunas atau bayar kredit, utang. Contoh bayar lunas ya. Di sini cash atau transfer. Nanti ini juga bisa ditambah ya, atau diedit, diganti. Contoh transfer ya. Pilih bank BCA, masukkan kode referensi. Kode referensinya ini, jumlah bayarnya 25.300.000. Ini bisa dibayar separuh dulu atau semuanya ya. Ini kita bayar cash lunas, simpan. Ya, invoice-nya nanti ada stempel lunas ya. Nanti kalau barang sudah diterima ke gudang, tinggal diklik diterima. Kita klik barang diterima. Nah, nanti orang gudang atau orang kantor konfirmasi ya, dicek lagi untuk invoice 0002 ini. Datanya sekian ya, masuk sepatu Nike original 100, sandal New Era keren 100. Bener nggak? Kalau misalkan cuma masuk 90 ya tinggal diganti di sini 90. Konfirmasi terima, bener ya. Ini juga bener. Selesai. Ya, ini penerima admin ya. Kemudian kita cek data barangnya. Ya, stok udah bertambah ya, tadinya 0, tadinya kosong, sekarang 100. Ya, kalau stok udah ada, baru kita bisa melakukan penjualan, sales invoice. Nah, kita
Kita buat invoice penjualan. Di sini kita masukkan nama barangnya ya. Misalkan sepatu Nike original. Ya, stoknya ada 100, masukkan keranjang. Di sini dijual 10 misalkan ya. Tadi kan harga jualnya 250 ya, harga belinya 200.000. Nah, total pembayaran 2.500.000. Kemudian di sini ada diskon berapa persen, kita bisa tambahkan, atau kalau misalkan nggak ada diskon ya kosongin aja. Nah, misalkan promo ada diskon 10%, terapkan ya, nanti dari 25 juta jadi 22.500.000 ya. Dari ya, ini diskon misalkan kita masukkan 10% dari 2.500.000 jadi 2.250.000 ya. Kita terapkan ya, di sini ada diskon 10%. Total pembayarannya 2.250.000. Lanjut bayar. Kita contohkan, kita tambah pelanggan dulu ya, 1. Karena pelanggan belum ada, ini bisa import data pelanggan juga dari Excel ya. Kita tambah ya, ini ID pelanggan otomatis ya, nanti kalau mau dirubah boleh. Nah, di sini pelanggan misalkan Abdul, tanggal terdaftarnya email. Status. Nah, di sini statusnya bisa berlangganan atau calon pelanggan ya. Misalkan ini baru calon, kemudian kita save. Ya, kita udah ada calon pelanggan ya. Nah, kemudian kita kembali ke penjualan ya, tadi ya, ini lanjut bayar. Ini udah ada pelanggan, kita tambah Abdul, keterangannya barang simpan ya. Invoice penjualan 001 ya, datanya ada di sini ya. Ini status sudah dibayarnya masih 0 ya. Nanti kita bisa lihat detailnya juga di sini. Kita bisa cetak juga ini ya, invoice penjualannya. Ya, udah keren banget ini, udah ada invoice penjualan, invoice pembelian, barang masuk, barang keluar ya. Ya, formatnya kurang lebih seperti ini. Ketika di print, media kertas ya, nanti seperti ini ya, invoice penjualannya atau faktur penjualan. Nah, di sini ada nomor rekening juga ya, nanti bisa ditambahin di pengaturan mandiri. Di sini contohnya atas nama Devita, ada BCA atas nama Abdul. Nah, di sini nanti ada penerima mengetahui. Nah, kalau ada pembayaran bisa diklik bayar ya. Di sini jumlah bayarnya berapa? Yang jumlah tagihannya kan aslinya tadi 2.450.000 ya. Ada PPN 11%, jadi 2.497.500. Nah, dibayarnya ini ada sisa juga ya. Misalkan cuma dibayar
2 juta. Dan nanti otomatis sisanya 497.500 ya. Dan di sini ada pembayaran cash, transfer bank pilihannya. Kita coba bayar lunas aja ya biar cepat. 2.497.500. Ya, sisanya 0 ya. Nama pembayaran, nah, di sini cash, contohnya cash. Nah, simpan. Ya, di sini bayarnya udah hilang ya, karena statusnya udah lunas, udah dibayar. Nah, bisa dilihat detailnya lagi ya. Nah, ini ada riwayat bayar. Tadi kan bayar, sekarang riwayat bayar. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk invoice penjualannya. Kemudian di sini ada data invoice-nya. Yang ini ya tadi. Kalau misalkan invoice-nya banyak, nanti bisa dicari di sini. Misalkan atas nama Anissa. Ya nggak ada ya Anissa, karena nggak ada invoice atas nama Anissa. Abdul. Ada ya aku. Nanti bisa dicari dari mana aja ya, dari nomor invoice, dari pelanggan, atau dari status ya, yang udah bayar atau yang belum bayar gitu. Bisa pakai fitur pencarian. Ini datanya udah lengkap banget ya. Ini kalau dijabarin pajak juga banyak nih fitur-fiturnya. Kasir, ada transaksi baru, sama ya, sama save invoice. Nanti ini untuk pembatasan akses dari segi admin atau kasir ya. Di sini ya pelanggan, untuk menambah pelanggan, kemudian pengeluaran operasional. Di sini ada tambah TRX, misalkan untuk di sini keperluannya bayar listrik misalkan ya. Nah, di sini ada sewa bangunan, pengeluarannya ya, pajak, kebersihan, gaji karyawan, kurir ekspedisi. Ini bisa ditambahkan ya. Misalkan sewa bangunan, bayar sewa 2023 misalkan di sini masuk jenis pengeluaran sewa bangunan. Misalkan di sini 250 juta. Tambah keterangan juga ya. Simpan. Ya, ini buat laporan ya, bahwa ada pengeluaran untuk bayar sewa bangunan sekian. Nanti datanya masuk. Kemudian di sini ada stok ya. Data stok, stok masuk, stok keluar. Nah, kita coba buka data stoknya ya. Untuk stoknya di sini sepatu keluar 10, stok masuknya 100, jadi sisa stoknya 90 ya. Nah, untuk sendal sendiri keluar belum ada yang keluar, masuk 100. Ya, ini bisa dicetak juga ya, atau download file PDF.
Kemudian untuk stok sendiri di sini ada ya surat jalan ya. Misalkan mau bikin surat jalan bisa tambah. Misalkan di sini sendal New Era stoknya kan 100, di sini jumlah keluarnya 10 misalkan. Tambahkan. Ya, ini sendal New Era keren 10. Kemudian keterangannya dikirim ke Padang misalkan. Toko in sana. Simpan. Ya, ini surat jalannya ya. Form surat jalan kita isi, pilih tujuannya. Di sini pelanggannya kan baru 1 ya, Abdul, jadi ya nanti kalau tambah pelanggan ya di sini. Kemudian nomor telepon, alamat, driver, kurir yang mengirim, alamat, nomor HP kurir, nomor polisi kendaraan, keterangan dikirim ke Padang, toko insana. Simpan. Ya, berhasil. Data surat jalan udah dibuat, tinggal dicetak. Nah, keren banget ya, udah bisa bikin surat jalan. Ada invoice penjualan, ada invoice pembelian, lengkap. Nah, ini surat jalannya seperti ini kalau dicetak kurang lebih ya. Nah, di sini dibuat, diketahui, dikirim, di penerima ya. Nah, udah lengkap banget, keren. Ya, untuk penjabaran yang lainnya nanti bisa dieksplor lagi ya. Di sini ada, selain ada menu stok, di sini ada stok menipis, penyelesaian stok, stok opnam yang dibicarakan di awal tadi. Kemudian ada laporan pembelian, laporan hutang pembelian dari kasir, transaksi kasir, sales invoice, piutang, operasional, laba rugi, ya, datanya lengkap ya. Nah, di sini laba rugi dari tanggal 1 Desember contoh ya sampai 21 Desember. Submit. Ringkasan laba rugi dibayar dan belum dibayar. Pemasukan dipotong pajak ada sekian. Kemudian biaya barang terjual sekian, biaya operasional sekian, laba rugi bersih ya. Di sini masih minus ya, karena penjualan baru kisaran 2.250.000-an. Kemudian biaya operasional dari sewa gedung mahal ya, yang mahal ya. Nah, ini minus. Ini hanya contoh aja, nanti untuk realitanya disesuaikan dengan usahanya. Nah, di sini ada detailnya juga ya, bisa di print. Keren. Nah, kemudian di sini ada manajemen user tadi yang kita bicarakan ya. Ada daftar user. Nah, di sini ada admin, kasir, misalkan gitu. Misal kita tambah user. Nah, di sini masukkan nama, password, kemudian ulangi password, nama lengkap,
alamat, nomor handphone, tanggal lahir, kemudian tanggal aktif. Nah, di sini jenis jabatannya ya, kasir, admin, karyawan. Ini hak aksesnya bisa dirubah sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian source file untuk gambar ya, gambarnya, kemudian simpan. Ya, di sini manajemen user kan ada jabatan user ya. Tadi yang kita bicarakan ini kasir, admin. Nah, ini bisa dihapus, bisa diedit, bisa hak aksesnya kita pilih gitu ya. Untuk kasir misalkan hak aksesnya kita batasi ya. Untuk modul laporan dia nggak bisa akses, nah, kita ketikkan 0 ya. Untuk akses sendiri pakai kode ya, info kodenya ada di samping di sini. Tulis angka 0 untuk akses tidak bisa semuanya ya. Ya, untuk manajemen user tidak bisa semuanya. Kita tulis angka 1 untuk hanya bisa baca, nggak bisa edit, nggak bisa tambah, nggak bisa hapus gitu ya, hanya baca. Kemudian tulis angka 2 untuk akses baca dan tambah. Jadi bisa nambah, misalkan kasir bisa nambah supplier, tapi dia nggak bisa menghapus atau mengedit supplier. Nah, ini ketentuannya seperti ini, kodenya tinggal kita masukkan di sini kodenya. Nah, misalkan untuk angka 5 aksesnya berarti semua bisa gitu. Misalkan di sini jabatan kasir, menu manajemen user, di situ kan ada nambah user, lihat user gitu kan. Nah, misalkan kita pilihnya angka 5, berarti si kasir bisa akses ke menu user semuanya ya. Modul stok barang, si kasir bisa lihat semuanya, tinggal kita ganti 5. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau sudah tinggal di save. Mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa dijelaskan di video berikutnya ya. Nah, ini gambaran ringkasnya dulu untuk fitur-fitur ini. Ini udah lengkap banget. Di dashboardnya sendiri ada ringkasan-ringkasan ya, ada grafiknya juga. Nah, barang stok di bawah minimal nggak ada ya, 0, karena udah banyak semuanya. Tadi sepatu naik masuk 100, sendal merah masuk 100, nah, keluar 10, berarti stoknya masih 90 ya. Nanti kalau stoknya tinggal 7, nanti muncul di sini barang dengan stok di bawah minimal. Ini udah keren banget, udah lengkap banget. Tinggal disesuaikan aja dari segi fitur dan pemakaiannya ya. Sesuaikan sesuai kebutuhan. Kurang lebihnya cukup sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.